Selamat sore, saya Jason Ong dari mahasiswa dari kelas Kalkulus 211 NPM 22060614882. Hari ini saya akan menjelaskan untuk tugas 2 untuk soal nomor 1. Jadi untuk soal nomor 1A dengan soal sigma tak hingga n sama dengan 1 min 1 pangkat n plus 1 per akar n plus 2, kita dapat menggunakan uji 0 untuk dapat menentukan deret dari soal 1A. Jadi jika sigma mutlak UN adalah konvergen dan sigma UN adalah konvergen, limit n menuju tak hingga mutlak UN sama dengan limit n menuju tak hingga 1 per mutlak n plus 2. Limit n menuju tak hingga 1 per n plus 2 sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan bahwa sigma tak hingga n sama dengan 1 min 1 pangkat n plus 1 per akar n plus 2 adalah deret konvergen. Lalu untuk nomor soal 1B, di mana soalnya adalah sigma tak hingga n sama dengan 1 min 1 pangkat n plus 1 n plus 1 per 3n plus 1. Jadi jika sigma UN adalah konvergen dan sigma mutlak UN adalah divergen, maka limit n menuju tak hingga min 1 pangkat n plus 1 n plus 1 per 3n plus 1 adalah konvergen. Dapat juga dilihat juga bahwa n plus 1 berganti tanda. Jadi limit n menuju tak hingga mutlak min 1 pangkat n plus 1 n plus 1 per 3n plus 1. Lalu limit n menuju tak hingga mutlak n plus 1 per 3n plus 1 sama dengan 1 per 3 atau divergen. Jadi dapat disimpulkan bahwa sigma n plus 1 min 1 n pangkat n plus 1 per 3n plus 1 adalah konvergen bersyarat. Lalu untuk nomor 1C, soalnya adalah sigma tak hingga n sama dengan 1 min 1 per in n plus 1. Untuk menentukan deretnya, kita dapat menggunakan metode uji Cauchy. Dapat dilihat dalam langkah penyelesaiannya, di mana R sama dengan limit n plus tak hingga mutlak min 1 per in n 1 per n sama dengan limit n plus tak hingga eksponensial min in n 1 per n dan eksponensial min limit n plus tak hingga in n 1 per n. Lalu kita dapat mengubahnya menjadi bentuk tak tentu dengan metode L'Hopital, di mana limit n plus tak hingga in n 1 per n dan limit n plus tak hingga in per n 1n per 1 per n2 in n sama dengan 1. Jadi oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa limit n plus tak hingga in per n 1n per in n per n2. Lalu dapat dilihat juga R sama dengan eksponensial min limit in n 1 per n eksponensial sama dengan eksponensial min 1 sama dengan 1 per e. Maka dapat disimpulkan bahwa limit n plus tak hingga n per n 1 per n karena 0 lebih kecil dari 1 per e lebih kecil dari 1, maka untuk soal nomor 1C dapat disimpulkan bahwa deret tersebut adalah konvergen mutlak. Untuk nomor soal 3, kita diminta untuk menentukan himpunan konvergensi dari deret-deret pangkat berikut. Untuk soal nomor 3A dengan soal sigma tak hingga xn plus 1 per n min 1. Jadi untuk menentukan himpunan konvergensinya, kita dapat menggunakan uji rasio atau uji perbandingan karena deret ini merupakan deret pangkat dengan suku umum, yaitu an sama dengan n plus 1 per n min 1 faktorial. Maka uji rasio dapat diterapkan sebagai berikut, yaitu an plus 1 n plus 2 per n faktorial atau an sama dengan n plus 1 per n min 1. Lalu kita perlu mencari batas dari pecahan di atas sehingga diperoleh limit n menuju tak hingga n plus 2 per n faktorial n min 1 per n plus 1. Lalu dengan menerapkan aturan L'Hopital,
Batas tersebut dapat disederhanakan menjadi limit n menuju tak hingga n plus 2 per n faktorial, n min 1 faktorial per n plus 1 sama dengan limit x per n sama dengan 0. Jadi karena batas dari pecahan tersebut, pecahan di atas sama dengan 0, maka uji rasio memberikan konvergensi absolut untuk semua nilai x. Oleh karena itu, himpunan konvergensi dari deret ini adalah seluruhnya bilangan real. Lalu untuk soal nomor 3B, yang soalnya adalah sigma tak hingga n sama dengan 1 min 1 pangkat n x pangkat n per n 3 pangkat n plus 1. Lalu untuk penyelesaiannya sendiri, untuk menentukan himpunan konvergensinya, kita dapat menggunakan uji rasio ataupun uji perbandingan karena deret ini merupakan deret alternatif dengan suku umum an sama dengan xn per n 3 n plus 1. Lalu jadi P sama dengan limit n menuju tak hingga dengan mutlak un plus 1 per un, limit n menuju tak hingga min 1n min 1 xn plus 1 per n plus 1 3n plus 2 n 3n plus 1 per min 1n x dengan pangkat n. Lalu limit n menuju tak hingga min 1 pangkat n x pangkat 0 per n plus 1 3n plus 1. Lalu n 3n plus 1 per 4n xn. Jadi limit n menuju tak hingga dengan mutlak unx per 3n plus 1 sama dengan limit n menuju tak hingga nx per 3n plus 3 sama dengan x3. Jadi untuk konklusinya sendiri, himpunan tersebut adalah min 3 per 3 atau min 3 lebih kecil atau sama dengan x lebih kecil atau sama dengan 3. Jadi agar deret konvergen mutlak P lebih kecil dari 1, yaitu mutlak x per 3 lebih kecil dari 1, maka min 1 lebih kecil dari x3 lebih kecil dari 1, dan min 3 lebih kecil dari x lebih kecil dari 3. Lalu kita harus mencek ulang titik interval untuk x min 3 dan x sama dengan 3. Jadi untuk soal nomor 3B, kesimpulannya adalah karena batas dari pecahan di atas sama dengan 0, maka uji rasio memberikan konvergensi absolut untuk semua nilai x. Oleh karena itu, himpunan konvergensi dari deret ini adalah seluruhnya bilangan real. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan dari Departemen Teknik Mesin dengan NPM 2206061601. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas kalkulus 2 dan soal nomor 2 dan 4. Yang pertama saya akan menjelaskan soal nomor 2. Soalnya itu, tentukan nilai n sedemikian sehingga Sn dapat digunakan untuk menghampiri jumlah deret berikut dengan galat tidak lebih dari 0,005. Soalnya itu, tak hingga sigma n sama dengan 1 min 1 n plus 1 kali 2 per n faktorial. Di sini saya akan menggunakan rumus aproksimasi maksi dengan Rn lebih kecil sama dengan AN plus 1. Jadi, dapat AN plus 1 sama dengan min 1 n plus 2 dikali 2 per n plus 1 faktorial sama dengan 2 per n plus 1 faktorial. Di sini kita mendapat Rn lebih kecil sama dengan 0,005. Lanjutnya, 2 per n plus 1 faktorial lebih kecil sama dengan 0,005. N plus 1 faktorial lebih besar sama dengan 400, dicari 1 faktorial itu sama dengan 1, 2 faktorial itu sama dengan 2, 3 faktorial itu sama dengan 6, 4 faktorial itu sama dengan 24, 5 faktorial itu sama dengan 120, n faktorial sama dengan 720, 7 faktorial sama dengan 5640. Kita mendapat n paling kecil yang memenuhi adalah 6. Ini penderetannya, ini jadinya min 1
kali 2 per 1 faktorial plus min 1 kuadrat dikali 2 per 2 faktorial tambah min 1 pangkat 3 dikali 2 per 3 faktorial plus min 1 pangkat 4 dikali 2 per 4 faktorial ditambah min 1 akar 5 dikali 2 per 5 faktorial ditambah min 1 akar 6 min 1 pangkat 6 dikali 2 akar 2 per 6 faktorial sama dengan 2 per 1 dikurang 2 per 2 ditambah 2 per 6 dikurang 2 per 24 ditambah 2 per 120 dikurang 2 per 720 sama dengan 0,3323. Galat aprosimaksi deret tidak lebih dari 0,005. Jadi, kita mendapat sigma sama dengan 7 dari min 1 n plus 1 dikali 2 per n faktorial lebih kecil sama dengan 2 per 71 lebih kecil sama dengan 0,0002 sehingga SN-nya adalah pendekatan baik untuk jumlah deret galat tidak lebih dari 0,005. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 4. Dengan soal dengan menggunakan aturan diferensial atau integrasi, temukanlah rumus jumlah deret pangkat berikut. 2 dikurang 8x per 2 ditambah 2. 4x pangkat 2 per 3 dikurang 64x pangkat 3 per 4 ditambah bla bla bla. Kemudian tentukan jumlah deret tersebut untuk x sama dengan 1. Innya, deret acuan adalah deret 2x min 4x kuadrat per 2 tambah 8x pangkat 3 per 3 dikurang 16 x pangkat 4 per 4 ditambah bla 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 sama dengan sx sama dengan ln 2x plus 1. Sini kita mendapat 1 dikali 2x x pangkat 0 kurang 2x 4 x1 plus 3 3 dikali 8x x kuadrat min 4x 16x pangkat 3 1 dikali 2 pangkat 1 kali x pangkat 0 dikurang 2 kali 2 pangkat 2 dikali x pangkat 1 ditambah 3x 2 pangkat 3 dikali x kuadrat dikurang 4 dikali 2 pangkat 4 dikali x pangkat 3 sama dengan kita mendapat min n dikali min 2n dikali x pangkat n min 1. Kita mendapat sigma n sama dengan 1 min n dikali min 2 pangkat n dikali n min 1 per n. Maka jumlah deret untuk x sama dengan 1 sama dengan sigma n sama dengan 1 min n min 2 pangkat n dikurang min 1 n pangkat n min 1 per n. Oke, selanjutnya soal akan dijelaskan oleh teman saya itu Jason Ong.